Media pembelajaran agama Buddha. Halo Sukiyoto anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Retno. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengorbanan Buddha. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu anak-anak marilah kita berdoa. Anak-anak silakan mengambil posisi berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik sehingga menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Seperti yang anak-anak ketahui, materi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengorbanan bodhisattva. Kira-kira pengorbanan itu pengertiannya apa ya? Berkorban berarti melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain. Terus pengorbanan apa saja yang kira-kira dilakukan oleh bodhisatta? Bodhisatta melakukan banyak pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan antara lain yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh bodhisatta yaitu dilakukan sebelum terlahir menjadi seorang pangeran yang bernama Siddhartha, yaitu ada dua macam, yaitu pengorbanan tubuh dan pengorbanan nyawa. Kemudian pengorbanan yang dilakukan saat terlahir menjadi Pangeran Siddhartha ada tiga macam, yaitu pengorbanan ketika beliau meninggalkan kerajaan. Yang kedua yaitu pengorbanan meninggalkan harta kekayaannya, dan yang ketiga adalah pengorbanan meninggalkan keluarga yang ia sayangi. Pengorbanan yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha sungguhlah pengorbanan yang sangat luar biasa. Saat Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana bersama dengan Channa dan kuda kesayangannya yang bernama Kantaka, beliau melihat 4 peristiwa penting yang belum ia lihat selama ini. Kira-kira 4 peristiwa penting itu apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Peristiwa pertama yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha yaitu ketika keluar dari istana beliau melihat orang tua. Kemudian Pangeran Siddhartha bertanya kepada Channa, "Channa, siapa itu Channa?" Itu adalah orang tua. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Pangeran, suatu saat semua orang akan mengalami usia tua. Peristiwa kedua yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha Gautama yaitu beliau melihat orang yang sedang sakit. Peristiwa ketiga yang dilihat yaitu orang meninggal. Semua makhluk hidup yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian, baik itu hewan maupun manusia. Dan peristiwa terakhir yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha yaitu beliau melihat seorang petapa yang dalam kondisi tenang, kemudian beliau pun berusaha agar dirinya bisa menjadi tenang dan berkeinginan untuk menjadi seorang petapa. Pangeran Siddhartha setelah melihat 4 peristiwa tersebut, kemudian beliau memiliki niat untuk menjadi seorang petapa, untuk mencari jalan pembebasan diri dari segala macam penderitaan dan bisa membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Untuk mewujudkan cita-cita dan keinginannya, Petapa Gautama berjuang bertahun-tahun. Kemudian Petapa Gautama juga berguru kepada 2 guru hebat, yaitu yang bernama Alaraka Lama dan Udaka Ramaputta.
Anak-anak, meskipun Petapa Gotama sudah berjuang dengan seluruh tenaganya, tetapi Petapa Gotama belum juga menemukan jalan untuk mengakhiri segala macam penderitaan. Petapa Gotama kemudian memutuskan untuk melatih diri dengan begitu keras. Ia bermeditasi di hutan selama 6 tahun, beliau menyiksa diri, selama itu pula dia hanya makan dan minum sedikit sekali, sampai tubuhnya seperti tengkorak yang kelihatan sangat kurus dan kering. Anak-anak bisa melihat seperti di gambar yang sudah ditampilkan tersebut, Petapa Gotama betapa menyiksa dirinya sehingga badannya menjadi kurus dan kering. Usaha yang dilakukan oleh Petapa Gotama dalam menyiksa dirinya dan terus berlatih tidaklah sia-sia. Petapa Gotama akhirnya bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu beliau berhasil menjadi seorang Buddha. Setelah menjadi seorang Buddha, beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan berjalan kaki untuk mengajarkan Dhamma dan menolong banyak makhluk selama 45 tahun lamanya. Nah, anak-anak, pengorbanan yang dilakukan oleh Petapa Gotama untuk menjadi seorang Buddha sangatlah luar biasa. Pengorbanan Buddha sangatlah besar sekali. Nah, kita sebagai siswa Buddha, kita harus meneladani semangat, kepedulian, keberanian, dan usaha yang dimiliki Buddha agar beliau bisa meraih cita-citanya. Misa harap kalian semua juga selalu berusaha agar kalian semua bisa meraih cita-cita apa yang kalian inginkan. Tidak terasa anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa penutup pelajaran. Anak-anak silahkan mengambil posisi berdoa, tangan bersikap anjali, kita baca doa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Cukup sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum Miss akhiri, terimalah salam kasih dari Miss Sukihoto. Namo Buddhaya. Bye-bye, sampai ketemu lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya.